Di mana Julian dari Udil ini nggak bakal dikasih sama sekali. Dan masih dengan band yang sama untuk RQ Hoshi. Ada Grog Band. Pakito juga masih di band. Fanny bisa di band oleh Alter Ego sekarang. Masih harus ya, tetap tidak boleh dilupakan ya Om ya. Iya. Memang ada patch yang terbaru. Tapi hero-hero dasar ya tetap Hero annoying. dasar harus tetap diingat, jangan sampai bablas, lepas, bahaya. Oke, dan apakah bakal ada muncul juga kembali Valentina dan Faramis berada di satu tim? Karena sejauh kita melihat di sini Valentina Faramis ini win rate mereka gak terlalu bagus sebenarnya ketika mereka ada di satu sisi yang ya. sama ya. Iya sih, cukup setuju aku dengan statement agak kurang, gimana ya, jadi kurang sustain gitu kan. Jadi Iya, kurang ada inisiator jadi juga. kurang, Mereka ya tipis-tipis. kurang tahan aja gitu ya. Fanny band, ini dia sudah keluar juga. Fanny. 88 kali di band. Tapi memang sih. Terus, putar terus. Fanny. Wah ini Putar. pawang. Itu dia. Putar sampai tipis. 1-1 band. Oh amin, Yang kita apapun cari. doa yang dipanjatkan semoga doa baik dan kita aminkan bersama-sama ya. Itu dia Alter Champs yang begitu sportifnya juga mendukung Alter Ego. Nah bestie mereka pastinya. Dan udah ada 1-1, tadi memang yang satu hero yang menyulitkan ya di game yang pertama tadi yang digunakan oleh Nino. Gak bakal muncul lagi sih. Aman. Aman aja. Tapi mereka sama-sama goal laner yang mungkin kalau kita menganggap ada beberapa hero yang nggak usah lah dipakai di goal laner, kurang. Wih. Tapi kalau di tangan mereka kan jadi Ya, tetap serem ya. Wow, Ini dia. Pakito. Kayak Pakito udah di band, Pakito di sorry. band. Amon. Sebenarnya ada Amon. Tapi Amon belum jadi prayo sebenarnya untuk di first Amon, pick. ini ada Valentina Faramis lagi, ada Iya. Varsha lagi. Valentina pick kah sekarang? Tapi kalau Eh. Valentina pick ada Parsha Faramis. Berarti game tadi memecahkan win rate 100% Valentinanya Clay ya? Iya betul. Hmm, Jadi tinggal 80%. tinggal 80% di game yang kelima ya. Dan akankah ini menjadi game ke-6-nya untuk Valentina yang digunakan Clay? Atau mungkin, tapi kayak Valentina sih harusnya. Oke, Valentina first pick. Hmm? Atau belok ke Faramis first pick. Valentina sih harusnya. Faramis. Faramis ternyata. Ini bakal ada Valentina yang bisa nge-MU dari Cold Altar ya dong? Karena dari Valentina yang dilepaskan, jadi opsinya untuk Alter Ego sekarang adalah ambil Valentina buat jadi roamer atau lepasin Valentinanya, ambil Parshanya Betul. tanpa menggunakan dari Valentina. Oke. Ada Parsha, ada Chow. Parsha Chow. Wow. pusing nih. Ini Ini Valentina ada emang di keluar ataupun gak Sengaja diambil, dikasih aja. sengaja dikasih nih. Ngebaitnya kayak begitu Om. Mhm. Terlihat, tapi kayak terang-terangan gitu. Tapi Aduh. ayo, lu mau nggak? Heeh. Ambil aja nggak apa-apa. sok bangga. Sok atuh. Sok atuh. Tapi akankah di sana ada Faramis dan Varsha? Masih Parsha gak sih? Tapi Alter Ego mereka kuat Varsha banget dengan Chow Parsha. gak sih? Parsha Chow ya makanya Parsha Chow. Yes. Itu Oke, dia Varsha Varsha. dan Tidak Chow. terpancing. Tidak terpancing, oke. Jadi melepaskan Valentina. Dan sekarang. mereka yang mengambil call duluan. Iya. Iya dan udah terlihat juga di game yang pertama adanya Faramis dan Valentina di satu sisi masih belum Wah ini mah se-OP itu wow. gitu. Wah loh. ini Maksudnya belum kombonya work. makin Iya. huru Ini- hara lagi sih Ini harusnya tadi ya. ada di match pertama di game pertama ada combo Varsha Cloud. Tadi match pertama tadi kita. Ya Iya. masalahnya Nino juga pemain one-one yang agresif banget, tapi super agresif loh, nggak ada nahannya loh deh. Dan juga di sini dia dapetin Cloud lagi, ngambil bahkan ini lebih karena deny pick juga Iya. untuk hero dari Skylar. Jadi Skylar dipaksa untuk main, oke pengen main yang mana? Beatrix lagi di nerf sekarang. Iya. Oke, terus juga misalnya Irithel nih. Irithel butuh item buat bisa jadi. Apalagi kan Irithel juga range-nya nggak terlalu jauh. Dan Dia- kalau ada Irithel pasti nih si Udil bakal lebih sering untuk mampir ke lane-nya dari Skylar. Oke, ada komen dari Kolius nih. Beberapa hero play itu dapat Beatrix. buff. Iya memang kayak hero-hero dari high ground ya, which is Parsha, Glowing One. Kalau misalkan dia bisa maksimalin potensial dari patch note ini, RRQ bakal serap. Ya, tapi sayang sekali Parsha selalu di deny pick juga. Di first pick loh semahal itu. Diambil oleh Alter Ego, bener. Karena ini adalah power juga untuk Udil sendiri. Dan ada Beatrix, baru dibilang ini agak di nerf, tapi diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan sekaligus kemunculan pertama untuk Beatrix setelah patch. Iya, Di MPL ya maksudnya ya. betul. Kita akan lihat ya. Mhm. Masihkah mengerikan sebelumnya? Masih sih, kalau jadi item tetap sakit banget. Tetap sakit, tapi Ya, mungkin ini emang birunya ya. ada adjustment juga ya. Betul. Oke, tapi kita akan melihat satu hero sebelum nantinya menuju Chow. ke banning phase yang kedua. Chow ini masih menjadi satu inisiator yang oke sih kalau menurut aku. Dan benar Chow. Masih. Masih ya. Hero Masih. nyaman nih lagi. Dapat
3 lagi. Dapat 3 hero Hero nyaman. nyaman. Alright, ini dia game kedua yang akan memanas sebentar lagi. Waduh, ayo Udil semangat, Spicy Girl di sini mendukungmu. Hmm. Kenapa jadi mendadak spicy lu? Emang. Spicy Girl tadi kan emang tadi udah ada tahun-tahun juga. Spicy Boy udah muncul Ada kembali. Pak Pulung spicy gak? Apa? Spicy gak? Tidak saya. Tidak hot ya? Tidak. Hmm. Sweet deh. Sweet. Sweet gitu kali ya. Beda. Oh, sorry, Oke, sorry. lanjut lagi. Karina. Hmm. Oke. Masih band yang sama ya, Karina. Dan mungkin nantinya akan ngeband ke arah Balmun. Balmun. Balmun, Balmun. perkecil memang. Bang Kumis ketemu Eki. Cakep. Kalau mau lihat yang manis ada di RRQ. Hey. Oh ini Aku punya yang pantun manis. juga. Cakep. Belum. Oke. Bang Kumis makan es puter. Cakep. Mau lihat yang manis ada di meja caster. Aduh. Mau juga dong, aku juga mau. Kamu apa juga? Ya udah itu mau Oh manis iya, juga. bagus. Semangat Dino, Bismillah 2-0. Hashtag Raja Galaksi. Yeay. Ide. Yang kok kamu mirip Pai sih? Kak Rampli? Bukan. Tadi udah ada Silly Boy juga tadi jalan di situ. Oke, kita fokus lagi menuju ke draftnya ada. Dairat. Daerah band, oke. Jadi untuk mengamankan biar Esmeralda gak ketemu lawan tangguh dan ini selalu sih Betul. memang patternnya selalu sama ya antara band dari Daerahnya. Jadi ini ngebuka juga. Mungkin Kalau next Balmon, kalau next Balmon, Raiders lagi. Bisa ya, jadi. kalau misalnya Balmonnya di band, link ini bisa dipakai. Ada link. Oh, tadi tuh orang tua dan adiknya Nino. Ini support sistemnya Nino, makanya dia bisa langsung jadi MVP. Iya. Karena dia didukung langsung oleh support system. Thorns remain. Keluarga number Lancelot. 1. Tapi Lancelotnya yang di band. Oh, linknya bisa diambil Alter Ego. Mm-mm. Oke. Last band untuk Arkeology. Renus. Uranus kemungkinan. Oh, kalau ngeliat Faramis, kemarin kan sempet nih Alter Ego lawan Faramis. Hmm. Lapu-lapu mereka bisa pakai. It is better to be feared Amon. than Amon. loved. Masih aman. Valentina nggak laku ya, by the way. Iya. Mm-mm. Karena setidaknya antara Uranus dan juga lapu-lapu, oke, mereka semua punya kesamaan gitu kan. Iya. Bahkan lapu-lapu bisa dibilang jauh lebih agresif lagi. Betul. Dengan cooldown time dari Bravest Fighter juga kan lumayan cepat. lumayan cepat. Tapi kayaknya kalau untuk lane match up di lawan sama Esmeralda kayaknya agak cukup sulit sih Sulit untuk karena laku-laku iya, sendiri. karena- Esmeralda bisa ngambil shieldnya Iya, dia. shieldnya So, itu mungkin tadi. Uranus sih menurut aku masih oke. Sama sebenarnya Uranus pun juga punya shield itu gitu loh. Tapi maksudnya lebih sustain lah. Iya, Ah. tapi lebih sustain karena untuk regen SP-nya kan jauh lebih deres, jauh lebih kenceng yang dimiliki oleh Uranus. Oke, tapi kita akan melihat hero untuk Sally Boy dan juga nantinya hero untuk Pai. Apakah itu? Tapi udah lihat ada Baxia. Wah, combo lama. wow. Baxia Parsha. Esme Apakah ditekan. kalian ingat? Iya, saya ingat. Esme pun gak bakal bisa optimal banget pula. Karena kita tahu konten naturalnya di balik shield yang dimiliki oleh Baxia. Disitulah ada hal yang sangat-sangat dihindari oleh Esmeralda. Total Puissance juga ya. Iya. Dimana nggak bakal maksimal dari segi absorb damage-nya. Tapi kita akan melihat dari dua hero terakhir yang akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Mengingat belum terlihat juga hero untuk Albert dan juga hero untuk Finn ya sejauh ini. Tapi ada komen nih, Pak Puluk dari R7. Setahu gua nggak ada rules guys, nggak boleh nge-live. Bukan nggak boleh sih, lebih ke arah nggak ada yang nge-live karena semua mau all in di season 10. Fokus mereka juga M4 pasti kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pastinya nggak ada larangan juga untuk mereka, tapi mereka emang fokus. Dan sekarang terlihat ada Balmon. Dan Valentina. Valentina yang aku pikir gak bakal ada Valentina Faramis lagi di satu sisi yang sama, tapi masih dengan Valentina Faramis di game yang kedua, tapi kita akan lihat adanya Balmon sebagai jungler untuk RRQ. Oke, tapi di sini Baxianya masih bisa di flash gak sih? Bisa dipakai sama Pai. Terus jungle-nya ada yang beda gitu loh. Oke. Jawhead. Wih, Waduh, berat. Berat memang Jawhead efek ya. dari Pai-nya nggak bakal Berat, bisa iya. dihindarin gitu. Sia-sia ejector. Om Wawa takut banget kalau pakai Jawhead ketemu Valentina. Iya. Pusing. Pusing kan, maju-maju pusing. Maju-maju pusing. Baru ancang-ancang udah pusing, nggak jadi ya. Tapi akankah ada link di sini untuk tadi ada Baxia ya buat Bisa Sally Boy? link kalau mau. Bisa link tapi ternyata Hayabusa. Hayabusa. Oke. Jadi Baxianya bakal masuk sebagai explainer ya. Oke. Tapi bisa diganti juga. Oh iya benar explainer. XP sih. XP. Untuk Baxia XP. Iya. Yap, inilah dia hero yang sudah diamankan lagi nih oleh masing-masing tim. Oke. Masih cukup anteng nih ya untuk MPL Arena ya. Kingdom sama Alter Champ masih santuy semuanya.
Belum terdengar suara-suara yang mana? Coba dulu suaranya mulai ditingkatkan lagi. Mana dukungan kalian? Untuk masing-masing tim yang sedang berlaga di depan. Sekali lagi kita mau coba panggil ya. Alter Ego! Viva! Viva! Alter Ego! Oke kalau begitu sekali lagi EPL Arena! Yap, itu dia semangatnya dan mudah-mudahan bisa sampai juga ke telinga yang kalian miliki di rumah yang sedang menyaksikan bersama-sama di device-nya. Semakin panas lagi pertempuran di game yang kedua. Akankah caster diberikan banyak istirahat lewat pertempuran yang slow? Atau inspire kita akan dipaksa untuk dikeluarkan terus-terusan? Yes, dan ini Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mengamankan game yang kedua. Mengingat ini masih menjadi match point untuk Alter Ego Esports. 1 poin mereka bisa mendapatkan 2-0. Atau justru RRQ yang bisa melakukan comeback dan membawa Alter Ego nantinya ke game yang ketiga. Yap. Ini di area mid sendiri. Oke, Balmond masih bisa melakukan farmingan. Masih santuy-santuy aja ya, tapi memang lihat dari Skylar yang udah head to head juga di arah bawah bersama dengan Nino. Masih mencoba untuk memberikan sebuah pressure-nya. Dan di area depan sana Leo Murphy mencoba untuk men-zoning out dan tertarik saja ke arah belakang. Tapi itu ada Leo Murphy yang masih cukup sustain dan Albert masih coba untuk invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki. Yap, sementara itu untuk sekarang ada lagi pergerakan di Parsha yang memang ada tetap tapi di bawah Finnya langsung diserang habis-habisan. Wow, dan bahkan first blood tercipta Udil mendapatkan 1 poin eliminasinya dan Flicker berhasil untuk menyelamatkan Udil dari satu threat yang akan mungkin dilakukan oleh RRQ Hoshi. Ya itu dia, mungkin kekuatan dari Udil sendiri di mana dia punya Wings by Wings untuk bisa mengcover cukup banyak ground di sini. Dan akhirnya first blood-nya jatuh tangan dari Alter Ego Esports. Untuk di top-nya juga masih cukup nyaman dan... Sabar ya. Sabar dulu. Sabar, mau malah batin nih. Ini based on draft pick ya. Talent prediction Baak semuanya menuju ke arah Alter Ego. Oke, di atas coba lihat R7-nya dikeroyok habis-habisan tapi R7 masih stay dan juga selamat dari area tersebut. Benar, belum ada Shadow Kill tadi yang bisa dimainkan oleh Sally Boy dan dia masih di level 3 sendiri. Dan ya untuk di bottom lane ini masih cukup berimbang ternyata antara Cloud dan juga Matrix. Menarik untuk menunggu siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya untuk di bottom lane-nya karena objektif sudah keluar ya Turtle. Oke. Udah mulai disentuh-sentuh tapi ada Feeder Ice Strike coba mengusir pergerakan dari RTOC tapi lihat Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Clay di arah top lane. Oke, R7 sudah join, Turtle-nya standby di area tersebut. Kereset sejauh ini tapi lethal counternya membuat Leo Murphy pun terkapar. Tidur di area perairan tersebut. Wow, Chow geprek ya memang dari lethal counternya juga dan dari emblemnya yang dipakai nih Om Wawa. Yes, dari Albertnya dengan pastinya Demon Slayer yang dibawakan jadi bahkan lebih cepat juga dan ya ini attack speed masih ada ternyata untuk Albert tidak full dengan adanya battle spell cooldown. Nih dari Turtle sendiri ya udahlah, nggak ada lagi kontes yang akan terjadi di area tersebut. Mereka berhasil mendapatkan Turtle tanpa adanya gangguan di tengah. Finn dan Clay selalu bekerja sama tapi Udil stay sendirian, pede sekali. Oke, dan Clay juga sudah nge-IMU ke arah Feeder Ice Strike ya yang nantinya bakal bisa memberikan damage yang cukup juga. Tapi jangan lupa nih sebelum mabar wipe out dulu ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulder edisi terbatas. Selalu siap sedia kapanpun dan Finn tertangkap basah terlalu masuk sendirian ke dalam. Finn-nya berhasil dihancurkan. Oke, dan bahkan di sini juga hanya mengandalkan lagi-lagi R7 yang nantinya bakal menjadi sandbag untuk RRQ. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, udah ada sneaky picky juga. Leo Murphy udah menunjukkan presensinya di mana Skylar dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Albert udah bersiap. Yap, Bennett-nya besar sekali tadi. Area yang bisa dihasilkan wave minion pun lenyap seketika. Tapi di belakang Clay-nya masih cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 ataupun 2 orang. Dan terkurung kali ini. Nino mulai diberikan damage-nya, ditampol! Nino tergeprek tapi di area yang berbeda. Dibalaskan oleh Alter Ego. Yes, tadi Udil yang berhasil untuk dapatin 1 poin eliminasi lagi dan Sally Boy mencoba untuk invade karena purple buff yang dimiliki oleh Albert udah mulai disadari juga di mana Clay bakal coba untuk membantu dan mengusir mundur Sally Boy dari purple buff tersebut. Tapi di arah bottom lane udah ada platingan juga menuju ke arah outer turretnya dan sinerginya juga udah nggak ada dan ini akan menjadi tabungan untuk Skylar nantinya mendapatkan efek snowballnya. Oke, mereka kehilangan 1 atau turret bagian bawah berarti untuk Beatrix yang akan semakin kaya lagi.
lagi, akan semakin kenyang lagi. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya untuk Alter Ego. Gimana tinggal RRQ Hoshi bisa membuat permainan ini jauh lebih stabil karena Albertnya sendirian. Cukup berani, akankah dia bertahan? Karena sekarang dengan Shadow Kill yang sudah langsung dikeluarkan, Albertnya masih bisa pergi dari tersebut bergabung dengan rekan-rekannya. Kalau dikeluarkan Skylar di bagian belakang, Rainer apatinya sudah mulai memberikan damage. Tapi Parsha dengan damage begitu optimal langsung saja membuat Albertnya tersungkur tertidur di area River. Itu ya, Parsha dengan positioning yang tak tersentuh sama sekali kan. Kalau kita lihat di game yang pertama, tadi ada Fredrin yang bisa ke belakang. Dan ini yang bisa ngedodge ke arah belakang, R7 kan? Yang bisa cancel dari nantinya Feather Ice Strike. Iya betul, harus Evan yang memang harus dengan Falling Star Moon-nya ya. Harus presisi banget, cuman jangan dilupakan juga pastinya ini dia bisa dijauhkan kembali dengan kehadiran dari Leo Murphy. Iya, dan Pai juga gitu loh yang bisa nabrak dengan Waduh, Shadow Spirit-nya. digas dong itu, tapi R7 loh yang ditendang dan sekarang mereka malah berbalik keadaannya. Turtle harusnya akan menjadi milik Hoshi lagi. Keuntungan lagi untuk mereka, hanya tinggal mempertahankan dan juga memberikan push balikan terhadap pemain dari Alter Ego Esports. Oke, udah mulai dicicil juga dengan ada satu buah Renner yang hampir saja kurang panjang dikit lagi. Betul, dikit lagi tadi sampai itu pelurunya ya. Berhasil dia berburu burung di hutan itu tadi. Bener, tapi udah ada swipe lane juga yang dilakukan di mana Nino coba untuk bergerak ke arah atas, udah disadari dan akhirnya bisa ada satu battle mirror rematch ke arah belakang yang membuat lebih secure lagi. Betul sekali teman-teman semua ya. Yang lapar, yang lapar, yang lapar ya. Sudah jam 5. Iya, Sudah setengah waktunya ngemil sore, boleh sok atuh dipergunakan Waduh. sebaik mungkin itu ya. QR code ada, diskon 90% dan sekarang serangannya tidak akan menggunakan diskon-diskon lagi karena mereka seperti akan all-in. Tidak ternyata, mundur lagi semuanya. Mundur lagi ya dan coba kita lihat dari RRQ yang coba untuk melakukan adanya sebuah keagresifan ya. Mencoba untuk invade juga ke arah orange buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Satu outer turret di arah tengah masih mati-matian juga untuk dipertahankan. Tapi lihat Albert yang coba untuk nge-cutting wave minionnya dengan adanya Cyclone Sweep-nya dan bahkan dipaksakan saja satu outer turret dari top lane. Waduh. Nino berusaha untuk kabur dari tersebut tapi sambil memberikan damage-nya. Blazing Duet gagal untuk mempertahankan ke arah outer turret yang dia punya. Tapi di bagian tengah coba lihat R7-nya berhasil untuk mendorong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka berhasil menguasai seluruh laning yang dimiliki oleh pemain dari AE. Oke, dan lagi-lagi satu outer turret di arah tengah ini gak bakal dikasih begitu saja. Renner, tapi itu adalah Tepai yang masih punya defensive item juga. Benar, ini semua tinggal menunggu sebenarnya bagaimana Udil dapetin item-item dapatnya dia, Lightning Trancon terutama. Yap, ini masalahnya tebal banget kan R7 ya kan. Akankah mereka mau maksakan karena dari Sally Boy juga masih mengumpulkan dari mark yang dia punya. Sementara dari R7 masih berhasil selamat, belum mau menggunakan shadow kill-nya. Di area yang berbeda, Leo Murphy dikeroyok habis-habisan, bahkan Pai-nya harus datang dan juga memberikan bantuan di tengah. Berusaha mereka menghancurkan langsung ke arah satu outer turret, tapi langsung ditendang begitu saja. Pai-nya masih berhasil bertahan, tapi Nino udah mulai masuk dengan bagian dalam dengan ada satu Blazing Duet. Hanya saja kelahartannya bagus sekali penggunaannya, tepat waktu dan mereka semua masih bisa bertahan sedikit lagi. Bisa show-nya udah gak kuat lagi, ditembak dengan Nibiru di bagian belakang. Nino-nya ditembak dan bahkan Skylar-nya Raider Rapati yang begitu on point masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Apa itu nerf? Apa itu? Dari Skylar sendiri optimal. Renner apatinya berhasil mendapatkan double kill-nya. 4 player hilang dari Alter Ego Esports. Ya, dan bahkan sekarang ya untuk team fight yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, mereka bisa memenangkan team fight tersebut karena mereka punya AOE yang sangat-sangat banyak sekali. Dari Cyclone Sweep-nya, dari Nibiru Passion-nya, dari mungkin Shadow Strike yang dimiliki oleh Valentina. Yep. Wow. Ini terdengar ya suara Kingdom yang menyemangati untuk bisa mendapatkan game yang kedua. Ini dari Kingdom nih, yang kayak begini nih. Dari Kingdom yang memang selalu memberikan support mau dalam keadaan kalah, menang, seneng, ya kan, happy, sedih, ditemenin tuh sama mereka. Betul, dan fans sejati itu pastinya melindungi timnya, bukan malah menjatuhkan timnya seperti roh dalam kegelapan. Kenapa mereka? Pokoknya memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Oke, bisa banget coba ya. Coba kita saksikan bersama-sama itu tadi. Memang gocekan untuk bridging ya luar biasa sekali rekan saya sekarang ya. Tapi Nino tadi dia barusan punya Golden Staff. Berarti agak terhalang sebenarnya untuk farmingan dari Nino sendiri. Mungkin harus ke arah Win of Nature pertama kali sebelum bisa buyout ke arah dari Golden Staff. Nino dalam keadaan yang tidak baik. Tapi di tengah Lordnya sudah mulai merangsang masuk. Sudah mulai menabrak. Murphy mencari celah, Albertnya sendirian aja, hanya melihat dari belakang, tidak mau terlalu masuk karena
Murphy sewaktu-waktu bisa melakukan sebuah serangan, tapi coba lihat Nino. Nino mengantarkan satu wave minion dan sepertinya akan berhasil untuk mendapatkan ke arah outer turret kah? Harusnya tapi Cancel. ketahuan Sally Boy langsung ada Falling Star pun hilang langsung. Terdeteksi. Itu dia R7. Bisa gitu loh. Kalau di live-nya R7. Gue Bisa map hack, gitu loh kata dia. Skylar. Gue punya map hack. Skylar. Dia bakal kesini, dia bakal kesini. Dan Matanya dibuktiin di punya sini. infrared. Bener, waduh infrared, radar ya. Sadar gitu. Radar. Ampun Skylar, ampun mah. Wow, itu dikit lagi loh udah bisa recall. Bisa pulang. Ditembak gagal. Ditembak gagal langsung ditiban bulan ya. Falling Star Moon langsung hilang Sally Boy. Dan emang mungkin itu adalah satu hal yang bisa dilakukan sebagai assassin di dalam keadaan tertekan ini split push. Tapi Iya. balik lagi kesadaran map awareness dari RRQ Hoshi juga ini wajib diwaspadai ya. Ya lihat gold dari Nino sendiri berbanding terbalik dengan Skylar di mana 9.000 lawan 6.000-an. Iya. Berarti di sini udah ada selisih gold yang jauh dari marksman-nya dan damage yang bakal diberikan oleh Skylar sangat-sangat optimal. Apalagi untuk posisi team fight ya, karena mereka punya AoE yang sangat-sangat banyak sekali. Dari Ghost Bursters tadi, dari Shadow Strike, terus dari Nimbus Passion, Stardust Dance, bahkan dari Cyclone Sweep dari Balmond sendiri. Jadi untuk team fight-nya ini kuat banget dari Hoshi. Dan Albert pun bebas banget untuk melakukan farmingan loh. Bebas banget. Iya. Levelnya paling tinggi sejauh ini. Pai hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada 3 player dengan konsel yang udah langsung dikeluarkan. Sally Boy harus menggunakan quad shadow-nya. Berpindah tempat, konsel pun dikeluarkan. Mereka langsung masuk ke dalam area pertahanannya. Tapi Hierarchy seperti akan langsung set up di area dari Lord. Oke, masih mencoba untuk membuka rerumputannya terlebih dahulu. Dan Sally Boy masih mencoba untuk nge-clear aja menjalankan wave minion di area bawah. Meskipun ada level yang siap-siaga untuk mengcover jikalau nantinya seperti ini. Di mana R7 udah mulai mencoba untuk nge-cut juga. Yep. Lalu ini kan Sally Boy, aduh kalau tidak Waduh. pakai quad shadow agak sedikit sulit ya kan. Hanya ninja yang berjalan kaki aja sekarang. Shadow kill dikeluarkan pula, berusaha untuk pergi lagi winner. Menjadi milik dari Clay. Dan Oke. Dan ya sembari menunggu pasnya di sini dari Lordnya ya. Ini bakal coba untuk agak sedikit dipancing lah. Tim fight-nya bagi RRQ Hoshi. Karena mereka lagi menang level, mereka lagi menang item juga. Mereka bisa pick off pemain-pemain dari Alter Ego. Yap. Nah ini adalah salah satu contohnya ya, di mana mereka meninggalkan langsung ke arah Lordnya sambil menunggu juga menit ke-12 nantinya. Oke, Purple Buff menjadi milik dari RRQ Hoshi. yes, dan ini adalah Lord in Hands ya, di mana Lord yang kedua. Tapi kita intip sedikit dari damage deal by Axe-nya. R7 yang menjadi garda terdepan dan memberikan poking Buset damage. kenceng banget. Kenceng banget, coba lihat damage-nya Skylar tuh. Jebret, hilang. Oh, ya. Hanya hitungan beberapa second saja dan mereka berhasil Konsil. untuk mengamankan langsung ke arah Lord tersebut. Dan sekarang RRQ siap untuk menutup game kedua ini menjadi milik mereka. Mereka punya Lord. Mereka siap untuk memenangkan pertarungan. Yes, dan jangan lupa juga ada Cloud Altar di mana nanti fight-nya bakal lebih sustain lagi dari RRQ Hoshi. Dan kelima player dari Alter Ego Esports masih bertahan di dalam satu base yang dimiliki. Tapi ini juga ada Cloud sebagai 4 kali pick dari Nino dengan 50% win rate ya. Ya, itu dia untuk Cloud-nya sendiri. Agak sedikit terhambat sebenarnya Nino dengan Cloud-nya dia sekarang. Karena dia agak susah ya. Kalau dia lompat ke bagian belakang juga, itu ada Shadow Strike-nya. Itu masih ada lagi dari Beatrix-nya juga dengan base damage untuk penggunaan dari Nibiru. Jadi benar-benar agak sedikit dimatikan pergerakan dari Nino. Tapi Alter Ego mereka masih bisa defend kalau Udil gak diganggu sama sekali. Yap. Oke, mereka siap masuk ke bagian dalam. Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Ada lagi di Glaive, tapi Lordnya masih dicuekin. Lordnya masih bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Mereka kehilangan Lord tersebut, tapi mereka masih punya asa untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Lagi-lagi ini bakal dibawa ke late game mengingat tadi defensif yang baik sekali dari Alter Ego Esports. Melihat dari RRQ yang sudah mencoba untuk merasak masuk. Ada Quad Shadow ke arah depan sana dari Sally Boy-nya, tapi nggak mau melakukan hal yang berlebih lagi mengingat ini dari RRQ Hoshi rapat semuanya dan damage-nya nggak bakal optimal. Oke, di mana untuk kali ini mereka juga masih punya Paramis. Mereka bisa mendapatkan lagi SP ganda. SP yang sangat-sangat banyak sekali dan mereka siap untuk melakukan pertempuran hingga mereka bisa fokus. Menuju langsung ke arah turretnya. Tapi barusan Rennernya sempet aja dikeluarin dan kena ke arah salah satu player dari Alter Ego. Back, Waduh, mundur. udah keluar tuh Mundur. mundur. Stikernya mau? Beli. Beli dong, limit loh. Iya, limit loh. Ya, beli ya. Langsung ya. Gitu mah. Bagi ya, langsung ya. Ya, Ya. saya request ya. Ya. Oke. Tapi lihat gold gapnya 10.300 loh. Ini dari RRQ yang udah ngerontokin juga 2 base turret dari middle dan di bottom lane-nya. Dan bahkan players gold by UBS Gold, Albert.
Dan Skylar sama-sama 11.000 Om. Iya ini mereka kuat banget dan satu jalan yang sedang dicoba untuk ditempuh oleh Alter Ego Esports adalah split push. Ini yang sedang coba untuk mereka lakukan atau untuk mendapatkan satu buah pick off. Oke, dan Nino. Ih, sneaky dan akankah Messi bisa recall? Masih bisa, itu sedetik lagi. Saya yang deg-degan. Jangan sampai keulang tadi. Iya. Gimana tadi si Seliboy ya yang harus ke pick off juga. Dan ya sejauh ini dari RQ Hoshi mereka sedang berusaha untuk mempertahankan keunggulan dari gold mereka sendiri. Yap. Seperti yang sudah kita lihat dan dari itemnya sendiri kali ini. Dari Cloud-nya udah punya item tapi Husklow dipegang oleh Skylar juga. Jadi full item. Ini sudah dipegang Skylar di menit yang ke-15. Buset dah. Ini Rennernya seakan-akan satu hitnya bisa aja nih. Apa tuh? Sisa-sisa berapa bar ya udahlah ya. Mohon maaf lah kalau ketemu Nino untuk sekarang. Bahkan SP pool yang dimiliki oleh Nino aja mungkin hanya sisa satu bar aja, satu kotak aja. Nino bergerak mungkin ke arah dari Malefic Roar untuk menambah lagi dari poin damage-nya. Sementara dari Udil, Divine Glaive, Lightning dan juga COD Clock of Destiny. 3 item udah berhasil dia kumpulkan. Oke, dan Nih. Lordnya. Lord sedikit lagi tapi ditendang loh Beatrix-nya, Skylar-nya di bagian belakang sendirian. Bahkan untuk kali ini cowoknya berhasil langsung diamankan begitu Seven. saja karena sekarang P dan juga anak-anak yang lain ataupun dari rekan-rekan lain dari Alter Ego Esports terpisah begitu saja. Ada 3 player yang benar-benar dikejar habis-habisan tapi Arcipher dengan regenerasi yang begitu banyak membuat dirinya begitu tebal dan tidak bisa dilumpuhkan. Bahkan Seliboy kali ini tertangkap basah dan harusnya akan langsung menghilang karena lethal counter-nya masuk semua ke dalam tubuh dari pemain Alter Ego dan sekarang kemenangan di depan mata mereka. Yes, 3 member yang hilang dan bahkan kali ini dengan dari Nino mencoba untuk mengeluarkan Blazing Duetnya mengusir mundur pergerakan dari RQ Hoshi tapi tidak bisa karena RQ Hoshi membawa Alter Ego ke game yang ketiga. Wow. Inilah Rakyoshi. Ini yang kita ingin lihat dari Rakyoshi. Dejavu gak sih? Mereka tidak mau kalah. Ya. Mereka tidak mau dirubung